presentasi tadi. Dimulai dari siapa dulu ya enaknya ya? Ini ada yang tanya, kalau presentasi itu nomor yang kita bisa jawab kan Kak? Biasa Kak. Kita mau acak apa? Biasa. Yang presentasi sesuai urutan nama itu tadi aja deh. Iya, yang presentasi pertama itu kita mulai dari sopo ya? Aku kayaknya daftar itu. Oh ya, Adia Fatmasari. Terus sing iso ae wis ya. Ya, kalian presentasikan. Dengar gak suaraku? Dengar kan? Dengar. Oke. Kita mulai sesuai urutan di pengumuman ya. Kita mulai dari Adia Fatma dulu. Presentasikan soal yang kamu bisa dalam waktu 10 menit saja. Maksimal 10 menit. Jadi usahakan dalam 10 menit itu kamu bisa berapa soal seperti itu. Paham? Paham. Oke. Monggo. Soal yang saya bisa tadi yang nomor 6. Itu pun nggak nyampe jawabannya. Pertama kan diketahui X plus Y plus Z sama dengan 1. Terus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 2. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu dijabarkan menjadi X plus Y kuadrat X plus Y plus Z dikuadratkan dikurangi dengan 2XY min 2YZ sama dengan 2. Setelah itu diketahui X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 sama dengan 3. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 itu saya jabarkan menjadi X plus Y plus 3 X plus Y plus Z pangkat 3 min min 3 dalam kurung X plus Y plus Z dikali dalam kurung XY plus XZ plus YZ plus 3XYZ. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 sama dengan 3. Sama dengan X plus Y plus Z pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3. Dikurangi 3 kali 1. X plus Y plus Z tadi ketemu negatif setengah. Ini di layarku miring-miring loh. Ya astagfirullah. Ditambah 3 kali X YZ. Nah, setelah itu 3 sama dengan 1 plus 3 per 2 plus XYZ. Setelah itu 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan 3XYZ. 3XYZ ketemu 1 per 6. Setelah itu yang ditanyakan X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus Z pangkat 4. Itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan 2 dikurangi dengan 2X kuadrat Y kuadrat.
kurangi Y kuadrat Z kuadrat min X kuadrat Y kuadrat. Setelah itu, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kan dari soal diketahui sama dengan 2. Nah, itu dikuadratkan. Dikurangi dengan 2 XY kuadrat min YZ kuadrat min itu sebenarnya XZ kuadrat. Nah, terus 2 kuadrat tadi 4 dikurangi. Nah, itu nggak nemu. Udah sampai itu aja, maaf. Oke. Terus yang nomor 3. Iya, nomor 3. Tadi kan di soal dikasih tahu bahwa M itu ada N yang merupakan bilangan asli di antara dua bilangan kuadrat. Nah, saya misalkan M itu bilangan kuadrat, N bilangan asli, dan M kedua bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat pertama itu sama dengan bilangan asli dikurangi dengan K. Bilangan kuadrat kedua itu L ditambah dengan bilangan asli. Saya misalkan bilangan aslinya tuh dengan 2. Terus N min K, N tadi bilangan asli, 2 dikurangi K sama dengan K-nya saya misalkan 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. 1 merupakan bilangan kuadrat. Terus N sama dengan 2. M yang kedua, saya misalkan L-nya sama dengan 2. N sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 merupakan bilangan kuadrat. Nah, disuruh membuktikan apakah N min K kali L adalah bilangan kuadrat. N sama dengan 2 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 0. Nah, 0 merupakan bilangan kuadrat dari 0 kali 0. Udah, Kak. Maaf kalau salah. Oh iya, nggak apa-apa. Santai aja. Terus? Udah, Kak. Udah ada lagi? Nggak ada. Yakin? Masih 3 menitan loh. Kalau udah, ya nggak apa-apa, udah. Udah, Kak, udah. Ya udah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Komenan dikit ya. Untuk yang tadi itu, yang aljabar itu ada manipulasi yang salah, terutama kayak X pangkat 4. Kamu kan tadi kan misalkan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikuadratkan. Itu kan harusnya dikurangi 2 dikali jumlah kombinasinya itu. Kayak gitu. Terus untuk yang nomor berapa itu tadi? Yang bilangan kuadrat. Itu kamu bukan membuktikan, tetapi kamu hanya memberi contoh salah satu asumsi di soal itu kayak gitu. Oh iya, Kak. Ya, bukan membuktikan itu. Seperti itu. Oh iya, makasih, Kak. Iya. Oke. Selanjutnya yang kedua husnul khatimah. Husnul khatimah sih. Husnul khatimah. Iya, saya, Kak. Presentasi 10 menit ya. Soal yang kamu bisa aja. Oh ya, ini catatan buat yang lainnya. Jadi kalian kan tadi kan sudah, jangan sampai ada yang diubah ya. Jadi presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi aja. Yang misalkan kalian yang belum terselesaikan, sampaikan aja seperti itu. Oke?
Kak, tapi kalau cuma bisa sedikit nggak apa-apa kan ya? Oh, nggak apa-apa, santai aja, santai. Tadi Oke, bisanya yang ya. Iya. Oke, Nomor 2. Ya, kita mulai ya. 10 menit Ya. dari sekarang ya. Ya. Oke. Buktikan untuk sembarang bilangan prima lebih besar dari 7 berlaku P pangkat 4 plus P pangkat 2 plus 1 dapat dibagi 3. Seingat saya itu ada rumus bilangan prima itu 6N plus minus 1. Nah, dari situ saya jabarkan P pangkat 4 plus P kuadrat plus 1 kan dapat dibagi 3. P-nya itu saya uraikan 6N plus minus 1 pangkat 4 plus 6N plus minus 1 pangkat 2 plus 1 dapat dibagi 3. Dari situ didapat 6N pangkat 4, 1296N pangkat 4 plus minus 4 kali 6N pangkat 3 plus minus 6 kali 6N kuadrat kali 1 kuadrat plus minus 4 kali 6N kali 1 pangkat 3 plus 1 ditambah 36N kuadrat plus minus 12N plus 1 plus 1. Dari situ yang ada N-nya saya dekatkan semuanya, lalu satunya saya taruh di belakang, jadinya 1296N pangkat 4, kan ini dapat dibagi 6, otomatis dapat dibagi 3 juga, terus 4 kali 6N pangkat 3 itu juga dapat dibagi 6, otomatis dapat dibagi 3, ini juga dapat dibagi 3, ini dapat dibagi 3, ini dapat dibagi 3, begitupun dengan 12, lalu yang terakhir satunya kan tadi ada 3, jadi totalnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 dapat dibagi 3. Sudah. Terus yang nomor 1, tapi saya nggak yakin Kak yang nomor 1. Iya, yang nomor 1. Yang nomor 1, untuk Fy sama dengan Y pangkat 3 min 6Y kuadrat plus 9Y plus 3, tentukan seluruh konstanta, sehingga Fy sama dengan A memiliki tepat satu solusi real. Kalau di persamaan kuadrat itu kan kalau satu solusi real, diskriminannya sama dengan 1. Tapi kalau di polinom pangkat 3 saya kurang tahu, jadinya saya pakai rumus yang sama tapi ngabur. Jadi nyari determinan B kuadrat min 4AC kali saya kali D, entah itu dari mana saya juga nggak tahu. Terus ketemunya ya, nggak apa-apa. Ngawur bisa aja benar. Diskriminannya kan sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 36 min 36 kali 3 min A per 2. Terus ketemu 3 min A-nya sama dengan 1, jadi A-nya sama dengan 2. Sudah, Kak? Terima kasih. Sudah, itu saja. Iya. Oke. Berat. Sekarang selanjutnya saya tunggu sebentar. Yang ketiga Ahmad Helvi ya. Yang ketiga Ahmad Helvi. Ahmad Helvi sudah siap? Siap Kak. Izin untuk present Kak. Iya, present apa-apa. Ada di gabung dua. Iya. 10 menit dari sekarang ya. Saya mulai ya. Baik Kak. Oke, mulai. Baik, sudah terlihat Kak. Mana ya? Present. Sudah muncul presentnya? Belum. Oh iya ya. Tunggu sebentar. Belum Kak. Ya. Oke. Sudah muncul. Ya, bentar Kak. Sudah kelihatan Kak? Sudah.
Monggo presentasikan. Untuk ini saya menjawab nomor 2, 3, dan nomor 5. Untuk nomor 2 itu sama seperti Husnul tadi, bentuk umum bilangan prima itu adalah 6n plus 1 dan 6n minus 1. Untuk n lebih dari sama dengan 1. Di sini 6n, yang pertama dulu 6n plus 1. Sehingga P pangkat 4 ditambah P kuadrat plus 1 itu sama dengan 6n plus 1 pangkat 4 ditambah 6n plus 1 pangkat 2 ditambah 1. Dan persamaan diketahui bahwa 6n habis dibagi 3, sehingga tersisa konstanta 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka 6n plus 1 pangkat 4 ditambah 6n plus 1 pangkat 2 ditambah 1 habis dibagi 3. Untuk kasus P sama dengan 6n min 1 itu sama seperti yang 6n plus 1. Jadi tersisa konstanta min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 1 itu hasilnya juga 3. Maka 6n min 1 pangkat 4 ditambah 6n min 1 pangkat 2 ditambah 1 juga habis dibagi 3. Untuk nomor 3 itu saya misalkan n itu lebih dari a kuadrat dan kurang dari b kuadrat. Sehingga dari soal diketahui bahwa a kuadrat itu sama dengan n min k dan b kuadrat itu sama dengan n ditambah l. Saya memasukkan ke rumus b kuadrat min a kuadrat itu sama dengan n plus l dikurang n min k itu sama berarti b min a dikali b plus a sama dengan l plus k. Nah, diketahui a dan b bilangan kuadrat berurutan sehingga b dikurang a itu sama dengan 1. Setelah itu diperoleh bahwa B plus A itu sama 1. Sehingga diperoleh B sama dengan L dan A sama dengan K. Yang kedua itu L min K kan sama dengan 1. Sehingga L itu sama dengan K plus min K. L-nya diganti dengan K plus 1 dengan n min k dikurang k kuadrat. A kuadrat dikurang a kuadrat itu sama dengan. Untuk nomor 5 diketahui ZI dan Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks. Saya misalkan Z1 itu sama dengan A plus BI sehingga itu menjadi A min BI dan Z2 C plus DI itu menjadi C min DI. Setelah itu tinggal dikalikan A min BI dikali kurang BC kali I ditambah BD I kuadrat. Nah, diketahui bahwa I kuadrat itu sama dengan min 1 sehingga AC min BD dikurang dalam kurung AD plus BC dikali I. Selanjutnya untuk Z1 dikali Z2 itu sama dengan A plus BI dikali C plus DI. Itu sama dengan AC plus AD kali I ditambah BC kali I ditambah BD tambah AD plus BC I. Sehingga diperoleh bahwa AC min BD itu AC min BD dikurang AD plus BC I. Sehingga terbukti bahwa Z1 Z2 itu sama dengan Z1 kali Z2. Itu Kak, terima kasih. Oh, iya. Sedikit komentar untuk nomor 2, nomor 2 tadi yang 66. Itu ya harusnya itu dijabarkan lagi ya. Nah, itu dengan binomial Newton nanti dijabarkan. Nah, yang memuat 6n itu kan pasti habis dibagi 3. Maksudnya kan seperti kayak gitu. Maksudnya kan seperti itu. Ya, itu lebih baik jika kamu mempresentasikan itu dijabarkan dulu, jangan langsung bahwa 6n habis dibagi 3 dan gitu. Kalau kamu langsung dihabis 3, mendingan langsung dibawa ke modulo saja seperti itu. Untuk kasus 6n atau 1 modulo 6 kayak gitu seperti itu. Tinggal substitusi saja seperti itu.
Ya. Oke, sudah baik, cukup Kak. ya. Terima kasih, Kak. Ya. Ya, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Siapa ya? Saya tak cek di diri itu. Alfi Syahrin. Alfi Syahrin. Iya, Kak. Sudah siap? Udah, Kak. Presentasikan ya. Baik, Kak. Di sini saya bisa menjawab nomor 4. Yang pertama, diketahui integral 1 min 1, 6x kuadrat tambah 6, 2020 pangkat x tambah 1. Ini saya pecahkan dulu yang pembilangnya, jadi integral 1 min 1, 6x kuadrat tambah 6, per integral 1 min 1, 2020 pangkat x tambah 1. Integral 6x kuadrat, 3x pangkat 3, integral 6, 6x. Terus lanjut 2020 x tambah 1. Ingat saya integral kalau misalnya a pangkat x itu a pangkat x per ln a. Jadi saya buat 2020 pangkat x per ln 2020 ditambah integral 1 itu x. Terus saya substitusikan 1 sama min 1-nya. Pertama dapat 9 per 2020 per ln 2020 dikurang saya substitusikan min 1, 3 per 1 per 2020 pangkat min 1, yaitu 1 per 2020 per ln 2020. Saya peroleh 9 kali ln 2020 per 2020 dikurang 6060 dikali per ln 2020. Ini saya kurangkan, hasil saya 9 ln 2020 9 ln 2020 dikali ln 2020 dikurang 6060 dikali 2020 per 2020 dikali ln 2020. Jadi kan 9 ln 2020 kuadrat dikurang 6060 dikali 2020 itu tadi saya nggak salah hitung 12.141.200 baru hasil per 2020 per ln 2020. Terakhir saya ingat kalau ln 2020 itu dikuadratkan hasilnya menurut saya itu sama, jadi saya buat 9 dikali ln 2020 dikurang 12.141.200 per 2020 kali ln 2020. Kemudian saya menjawab nomor 6. Di situ x tambah y tambah z sama dengan 1, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 2, x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah z pangkat 3 sama dengan 3. Ini saya menurut saya, kan dia x tambah y tambah z sama dengan 1. Di sini semuanya pangkatnya 1, hasilnya 1. Yang kuadrat semuanya kuadrat, hasilnya 2. Yang 3 semuanya pangkatnya 3, hasilnya 3. Jadi menurut saya x pangkat 4 tambah y pangkat 4, z pangkat 4 itu sesuai dengan pangkatnya, hasilnya 4. Kemudian saya menjawab yang nomor 2. Ini saya mensubstitusikan sebarang angka bilangan prima. Yang pertama 11. Yaitu 11 pangkat 4 tambah 11 kuadrat tambah 1, hasilnya 0,3, 14.763. Yang kedua 31, hasilnya 924.483, juga sama hasilnya 0. Jadi di sini menurut saya terbukti kalau misalnya saya pangkat 4 ditambah P kuadrat ditambah 1, habis dibagi 3 untuk P lebih besar dari P. Terima kasih, Kak. Oke. Sedikit komentar ya. Ya, Kak. Untuk yang integral tadi, yang integral. Ya, Kak. Ingat bahwa integral itu kan fungsi rasional. Ya. Ya, Kak. Dengan yang di atas itu apa tadi? 6x kuadrat tambah 6. Ya, 6x kuadrat ditambah 6, seperti itu kan?
Itu kan fungsinya kan 6x kuadrat ditambah 6 per 2020 pangkat x ditambah 1. Kayak gitu kan fungsinya. Iya, Kak. Kalau saya misalkan ambil contoh kayak gini, integral 1 per x kuadrat dari 1 sampai 3. Aduh. Apakah itu sama dengan integral 1 sampai 3, 1 dx per integral 1 sampai 3, x pangkat 3 dx? Tidak, Kak. Tidak, berbeda ya? Iya, Kak. Min Ya, F jadi. beda. Jadi tidak bisa ya langsung diintegralkan, dipecah jadi 2, langsung diintegral yang atas sama integralkan yang bawah, tidak bisa ya? Iya, Kak. Ya. Oke, lanjut di bawahnya. Yang itu tadi. Yang x pangkat 4. Itu tidak bisa ya berpola ya. Itu bukan berpola, itu memang dicari. Atau kamu bisa memanfaatkan Newton. Teori Newton, tapi bukan binomial ya, ada lagi. Lupa saya namanya. Jadi tidak mungkin ya. Jadi itu kan ada suatu nilai x, ada suatu nilai y, ada suatu nilai z. Kalau dijumlahkan 1, kalau dijumlahkan kuadratnya itu hasilnya 2, kalau dijumlahkan kubiknya itu hasilnya 3, terus kita jumlahkan pangkat 4-nya, hasilnya berapa? Kan seperti itu. Jadi itu kamu harus dimanipulasi aljabar aja, kayak gitu aja. Oke. Terus yang untuk terakhir itu yang kamu presentasikan itu ya. Sekali lagi, kalau argumentasi dalam membuktikan itu tidak bisa hanya karena contoh. Kamu kan hanya membuktikan untuk bilangan prima 11 dan berapa itu? 31, seperti itu kan? Nah, untuk bilangan prima 11 dan 31 itu kan hanya 2. Masih ada yang lain. Gimana yang lain cara membuktikannya semacam itu? Ya. Ya, Kak. Ya. Oke. Selanjutnya ya. Fani Rahmawati Husna. Ya, Kak. Sudah siap Fani Rahmawati Husna? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimulai Saya saja. ingin presentasikan jawaban saya, meskipun jawaban saya itu banyak yang nggak ketemu hasilnya, Kak. Jadi cuma langkah-langkahnya aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa aja dengan cara yang nomor 1 itu kan pangkat 3. Dicari kan yang diketahui harus penyelesaian tunggal real. Nah, kalau pangkat 2 sama kayak yang tadi, Kak. Kalau pangkat 3 saya nggak tahu pakai apa, tapi kalau pangkat 2 kan pakai diskriminannya sama dengan 0. Nah, terus ini yang y pangkat 3 min 6y kuadrat plus 9y plus 3 itu saya manipulasi jadi bentuk kuadrat. Nah, ini saya sama dengan kan A, kemudian 3-nya saya pindah ke sini, jadi A min 3, kemudian Y-nya saya keluarkan, jadi seperti ini. Kemudian kemudian saya bagi Y. Saya bagi Y supaya Y yang Kak. Nah, kemudian kan bentuknya jadi kuadrat seperti ini. Tapi sebenarnya masih ada Y di sini. Tapi ya nggak tahu juga saya ngitungnya hayal. Kemudian dihitung pakai diskriminan B kuadrat min 4 aja sama dengan 0. Kemudian saya masukkan yang C. Yang C ini saya ambil 9 plus 3 per Y. Kemudian saya operasikan, dapatlah A-nya itu 3. Gitu, Kak. Oke. Kemudian
Kemudian yang nomor 2, ini kan Bilma ya, itu salah nulisnya, ini harusnya kan persamaan bilang prima, tapi saya itu lupa Kak, bilang prima itu persamaannya kayak gimana. Jadi saya cuma bisa membuktikan, saya pakai induksi matematika, saya membuktikan yang pertama aja, yang bilangan prima setelah 7 kan 11. Jadi saya masukkan P sama dengan 11, terus ternyata benar. Kemudian yang langkah kedua, saya nggak bisa karena persamaan bilangan prima itu gimana gitu Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kemudian yang nomor 3, bilangan kuadratnya saya misalkan A kuadrat sama B kuadrat. Diketahui A kuadrat sama dengan N min K, B kuadrat sama dengan N plus L. Kemudian saya tulis K sama dengan A kuadrat plus. Nah, ini saya itu baru sadar kalau salah, harus N A kuadrat habis mengerjakan. Setelah saya koreksi lagi, otomatis di bawahnya ini pasti salah. Gitu Kak. Oh alah, iya. Kemudian saya tadi bingungnya merubah ini ke bentuk kuadrat gitu. Terus kemudian saya ambil contoh. Nah, saya itu tahu kalau ambil contoh itu nggak boleh dipakai dalam pembuktian. Cuma saya ingin memastikan saja. Saya ambil ininya 13 kuadrat, ininya 14 kuadrat, kemudian saya ambil N-nya 180. Ternyata saya hitung benar gitu. Tapi saya tahu ini nggak boleh kalau di landasan mat. Iya. Kemudian yang nomor 4, itu mana sih ini? Yang nomor 4 itu cuma saya sampai sini aja karena saya lupa 2020 pangkat X itu integralnya kayak gimana, saya lupa Kak. Jadi ya cuma sampai sini aja. Kemudian yang nomor 5. Langsung saya operasikan Z1, Z2 sama dengan X1 min Y1I dikali X2 min Y2I. Kemudian dikali hasilnya seperti ini. X1, X2 min X1 Y2I min X2 Y1I plus Y1 Y2I kuadrat. Nah, I kuadrat kan min 1. Jadi ini saya rubah min Y1 Y2. Kemudian I-nya saya keluarkan. Jadinya I kali X1 Y2 plus X2 Y1. Hasilnya seperti ini. Nah, yang saya bingungkan, apakah ini itu bentuk lain dari ini? Saya nggak tahu karena saya belum menghitung yang bentuknya ini tuh kayak gimana. Jadi ya saya cuma sampai di sini aja. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6 itu saya mencoba mengalihkan X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 dikali X plus Y plus Z. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Hasil pengaliannya seperti biasa. Kemudian saya kelompokkan X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus Z pangkat 4. Dan seterusnya. Kemudian lagi. Hasilnya ini tadi kan sama seperti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian saya pindah yang X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus Z pangkat 4 itu tetap terus sama dengan 6, yang lainnya itu dipindah ke kiri. Nah, yang saya nggak bisa itu ini itu memanipulasinya kayak apa gitu, Kak, saya bingung. Jadi ya cuma sampai sini aja. Udah, Kak. Oh iya. Terima kasih. Iya. Oke. Selesai ya? Ya. Menit. Selanjutnya yang terakhir. Nadia tuh Silvi.
Ya, siap ke Silvi. Iya, Kak. Saya. Sudah siap? Siap, Kak. Ya. Gak coba terlanjur arek-arek ini. Gak boleh deh. Ini iki lanjut. Lanjut Kak. terus iki ngawur. Iya, Kak. Oke, sudah? Sudah. Oke. Monggo presentasikan. Ya. Mungkin dari nomor 1 dulu ya, Kak. Iya, monggo. Ya, ini kan diketahui persamaan pangkat 3 yang memiliki tepat 1 real. Nah, di sini saya ngambil counter example. Jadi coba-coba aja. Nah, itu dari semua bilangan real yang saya ambil sebarang bilangan real Y sehingga dipenuhi hanya itu bilangan real. Lah, saya coba ini counter example-nya A sama dengan Y sama dengan 1, maka dengan A sama dengan 7. Begitu Y sama 2, A-nya sama dengan 5. Seperti itu. Jadi, saya langsung mengambil kesimpulan untuk setiap elemen R itu sehingga hingga FY sama dengan A. Seperti itu. Iya. Lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 ini saya nggak tahu kalau P-nya itu bilangan prima, jadi saya bilangan primanya tadi nggak kebaca. Saya kira itu sembarang bilangan P yang lebih dari 7. Jadi saya langsung ngambil kesimpulan pakai induksi matematika, Kak. Kalau pakai induksi matematika terbukti? Menurut saya terbukti. Ini kan jadi P-nya itu saya ambil 11 kan, Kak. Sebenarnya tadi saya nggak kebaca kalau itu prima, jadi saya ngambil P-nya 1 gitu. Jadinya 1 pangkat 4 tambah 1 kuadrat tambah 1 kan 3, Kak. Kan 3 habis dibagi 3. Jadi benar. Terus mengasumsikan kalau P-nya itu sama dengan K. Kan dapat K pangkat 4 plus K kuadrat plus 1 itu sama dengan 3M. Lalu langkah ketiga itu akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1. Nah, dapat K plus 1 pangkat 4 ditambah K plus 1 kuadrat ditambah 1. Itu akhirnya didapatkan K pangkat 4 plus 4 K pangkat 3 plus 7K kuadrat plus 6K plus 3. Nah, karena tadi K pangkat 4 plus K kuadrat plus 1 sama dengan 3M, berarti 3M itu membagi 4K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 6K plus 2. Sehingga pernyataan P pangkat 4 plus P kuadrat plus 1 itu terbukti benar habis dibagi 3. Oke. Lanjut, Kak. Iya, lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Masih 6 menit kok, santai. Masih lama. Terus yang nomor 6. Nomor 6 tadi persamaan yang X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 2 tadi. Itu kan sama dengan X plus Y plus Z kuadrat dikurangi dengan 2 kali XY dikurangi 2YZ dikurangi 2XZ sama dengan 2. Lalu disubstitusikan X plus Y plus Z sama dengan 1 tadi ke
X plus Y plus Z kuadrat. Jadi dikurangi 1 kuadrat dikurangi 2 kali XY plus YZ plus XZ sama dengan 2. Lalu diperoleh XY plus YZ plus XZ sama dengan min setengah. Lalu untuk X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 sama dengan 3, itu saya jabarkan. Jabarkan sehingga diperoleh hasilnya X, Y, Z itu sama dengan 1/6. Kemudian langsung persamaan yang X pangkat 4, Y pangkat 4 plus Z pangkat 4 itu diubah jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikuadratin, dikurangi 2 kali X kuadrat Y kuadrat, dikurangi 2Y kuadrat Z kuadrat, dikurangi X kuadrat Z kuadrat. Lalu disama dengankan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikuadratkan dikurangi 2XY plus YZ plus XZ kuadrat dikurangi 2XYZ dikali X plus Y plus Z. Itu lalu tadi yang diketahui tadi disubstitusikan ke persamaan tadi, terus didapatkan 25/6. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Gimana Kak? Lanjut. Iya, lanjut, gak apa-apa. Terus yang nomor 3. Yang 3 ini nomor 3 kan tadi apa tadi? N itu berada di antara dua bilangan kuadrat yang berurutan. Kan berarti bisa tuliskan N itu berada kurang dari X plus 1 kuadrat dan lebih dari X kuadrat. Karena selisihnya kan 1. Terus di sini diminta bilangan kuadrat kecilnya itu dengan mengurangkan K min N sehingga didapatkan K min N kuadrat. Lalu bilangan kuadrat besarnya itu dari L ditambah N. Lalu K min N tadi saya kuadratkan, kan K kuadrat dikurangi 2KN plus N kuadrat, kurang dari N, kurang dari L plus N nya juga dikuadratkan jadi L kuadrat plus 2LN plus N kuadrat. Saya ngambil N nya sama dengan 2, kan itu berarti tadi diubah jadi 2 itu berada di antara L kuadrat plus 4L plus 4 sama lebih dari K kuadrat dan 4K plus 4. Nah, di sini N min KL kan akan dibuktikan. Jadi N min KL-nya saya jabarin jadi N kuadrat min 2 NKL plus K kuadrat L kuadrat. Nah, setelah saya substitusikan N sama dengan 2 itu 4 min 4 KL plus K kuadrat L kuadrat. Itu polanya sama dengan bilangan kuadrat terkecil tadi, K kuadrat min 4K plus 4. Nah, dari situ saya langsung, kan karena pola ini, karena tadi apa namanya, berada di antara rentangan bilangan kuadrat sama bilangan terkecil kuadrat sama bilangan terbesar kuadrat, sehingga N min KL-nya tadi itu juga bilangan kuadrat. Seperti itu. Oke. Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Oh ya, sebenarnya yang tadi itu yang ya, untuk semuanya nih, untuk semuanya. Oh ya. Tadi itu yang
soal. Nah, sebenarnya ide yang nomor 1 itu kan kalian kan sudah dapat pengantar aljabar toh atau mada 1, matematika dasar 1. Kalau sekarang tuh namanya pengantar aljabar. Ya, Kak. Ya, sudah dapat semua ya. Ya, itu sebenarnya kalau grafik berderajat 3 itu bentuknya kayak gimana sih? Kan gini toh. Atau kalau dalam Y berarti kan gini. Ya, ke bawah. Ya. Sebenarnya kan ada maksimumnya, ada 2 toh. Nilai maksimum minimumnya ada maksimumnya 1, minimumnya 1 kayak gitu. Yang maksimum lokal sama minimum lokal. Seperti itu. Untuk mencari maksimum minimum itu sebenarnya kan pembuat nolnya, turunan pertama sama dengan 0 kan seperti itu. Iya. Ya. Habis itu kalau yang di atas bawah kan pasti 1 kayak gitu. Oh iya. Nah, itu ide yang pertama, yang nomor 1. Kalau ide yang kedua, itu sebenarnya pakai modulo aja, atau dibawa ke bentuk umum, bilangan prima. Jadi, ini memang sudah kayak rahasia umum gitu loh. Bilangan prima itu di atas 5, bilangan prima di atas 5 itu sebenarnya bentuknya itu adalah 6n dikurangi 1, atau 6n plus 1, seperti itu. Kok di atas 5? Bilangan prima di atas 3 itu bentuknya 6n-1 atau 6n plus 1 kayak gitu. Iya Kak, tadi gak terbaca soalnya kalau bilangan prima. Ya, ini untuk itu ya. Terus yang nomor 3. Sebenarnya kesalahan kalian ketika nomor 3 itu, kalian tuh memisalkan bilangan kuadrat yang berbeda kayak gitu loh. Langsung aja, kan dua bilangan kuadrat yang berurutan, langsung aja n kuadrat misalkan a kuadrat kurang dari n kurang dari a plus 1 kuadrat, langsung saja seperti itu. Jadi langsung ketemu. Jadi K itu apa? K itu adalah n dikurangi n kuadrat, sedangkan L itu adalah n plus 1 a plus 1 kuadrat dikurangi n, seperti itu. Nanti tinggal manipulasi aja ke bentuk gimana bentuknya supaya muncul tanda kuadrat kayak gitu. Selesai. Terus yang nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya enggak usah susah-susah ya substitusi. Ini sebenarnya cuma tinggal substitusi U sama dengan negatif X seperti itu. Tinggal substitusi U sama dengan negatif X. Ini ada kok di soal brilian. Cek di briliannya saya ya. Saya yang buat soal ini soalnya. Nah, untuk nomor 5. Nomor 5 ini langsung aja dimisalkan ke dalam bentuk X plus Y, I. Habis itu tinggal substitusi aja ya. Atau kalau kalian bingung, bawa ke dalam bentuk polar kayak gitu aja. Kalau yang sudah paham polar ya tambah gampang. Jadi kan kalau Z itu sama dengan RE theta, berarti konjugatnya atau Z bar-nya itu sama dengan RE pangkat negatif I theta kayak gitu. Jadi kan kalau Z1 RI1 E pangkat I theta 1, Z2 R2 E I theta pangkat E I theta 2, berarti kan konjugatnya kan konjugat dari Z1 kan R1 E pangkat negatif I theta 1, sedangkan yang konjugat Z2 itu adalah R2 E negatif I theta 2 kayak gitu. Tinggal kalikan pakai aljabar, dosa bingung-bingung. Kalau yang sudah paham polar seperti itu. Untuk yang nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya ada kuncinya ya. Pertama itu kalian cari dulu kombinasi X, Y, Z. Habis itu maksudnya XY tambah YZ tambah XZ. Habis itu kalian cari XYZ. Habis itu kalian cari X kuadrat, Y kuadrat, E kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kombinasinya seperti itu. Jadi langkah pertama itu X plus YZ, X plus Y plus Z dikuadratkan, nanti ketemu lagi. Habis itu X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 itu sama dengan
X plus Y plus Z dikali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nanti itu dimanipulasi seperti itu. Habis itu X plus Y plus Z dipangkatkan 3. Nanti ketemu kombinasikan ke X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus Z pangkat 4. Selesai seperti itu. Oke. Klik dulu ya. Kita berdiskusi jurinya dulu. Santai, tenang. Kalian pasti juara kok, santai. Coba suaraku, oke? Masuk nggak suaraku? Masuk, Kak. Masuk. Oke, akan saya umumkan ya kepada kalian. Gerudung. Ya. Gerudung. Kita umumkan dari juara ke-6 ya. Gerudung. Selamat untuk Alfi Syahrin. Weh, tepuk tangan. Juara ke-5 diraih oleh gerudung Ardia Fatmasari. Juara ke-4 diraih oleh Nadia Silvi. Oh ya, gerudung lali. Astagfirullah. Juara ke-3. Ini 3 besar ya, Ayo. Yang dapat ini langsung lihatkan muka ya. Diraih oleh Fani Rahmawati. Selamat. Mantap. Juara 1. Ya, kita udah juara 2 ya. Juara 2. Ayo. Buka kameranya Husnul Hatimah sama Ahmad Helvi. Ya, buka. Ini langsung juara 1 ya. Jadi antara kalian berdua ini juara satunya. Milih siapa? Kalian mau milih siapa? Oh, no milih anjir. Suaramu melebu, Ci. Astagfirullah. Ya, kalian mau milih siapa ini? Husnul mau juara berapa, Husnul? Kayaknya Helvi, Kak, yang juara 1. Oh, kamu pengen Helvi? Ya udah. Ya udah. Juara 1 diraih oleh gerudung. Tepuk tangan dulu. Ahmad Helvi. Selamat. Juara 2. Untuk hadiahnya kita lanjut di chat aja ya. Nanti kita lanjut di grup. Ya, nanti kita umumkan lagi. Jadi selamat buat adik-adik yang sudah lolos sampai final ini, kalian keren. Tingkatkan lagi ya. Terus bagi yang terus jangan lupa ikut FMC. Ya, jangan lupa ikut FMC ini buat penambahan lagi. Buat tambah-tambah materi, buat tambah-tambah latihan juga buat lomba. Oke. Selamat untuk kalian berenam. Kalian keren sudah lolos sampai ke final kompetisi. Selamat datang di season 2 ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Terima kasih. Maaf ya kalau banyak kekurangan ya. Ya, Kak. Online soalnya. Ya. Terima kasih juga.
Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Mas, makasih Kak semuanya. Assalamualaikum.